hari ini kita sudah bareng sama Sandi Andika dari Singasari Ketri ya, San. Iya, Sandi Mbak. cerita Selamat dong. malam. Kenapa? Cerita Malam, apa malam nih? juga teman-teman semua. Eh, aku tuh sekarang ini lagi apa namanya beberapa waktu yang lalu Hmm? ternyata juga kena dengan beberapa kasus penipuan yang Iya, berkedok jual beli kucing gitu kan. iya. Mungkin pada waktu dulu kita nggak terkena langsung itu kayaknya cuma tipe udah gitu aja cuma aduh kasihan sudah gitu. Nah, pada saat aku kan ada pet shop ya, ada akun di IG. Nah, itu akun dibajak oleh si penipu ini. Nah, itu Iya. jadi rasanya jadi lebih nambah Lebih dengan hati-hati gitu orang-orang ya. yang WhatsApp. Hampir ada 20 orangan yang WhatsApp waktu itu. Dan hampir separuhnya tuh mereka sudah transfer uang gitu kan. Dan akhirnya aku juga jadi satu-satu aku kasih tahu, tolong ya jangan transaksi dengan ini orang-orang yang komen di akun tersebut gitu. Dan Heeh, pada heeh, heeh. akhirnya dan pada akhirnya mungkin si pemilik akun ini tahu dan akhirnya malah kita dikena blok deh. Jadinya kita nggak bisa bantu orang-orang yang ada komen di akun tersebut gitu. Ya, sepertinya sampai saat ini sih masih banyak korban-korbannya masih banyak dan penipu itu menggunakan foto-foto dari ya teman-teman kita juga. Iya, iya. Heeh. eh mm-mm. Nah, pendapat Sandi apa nih khususnya buat eh newbie itu apa sih yang harus di apa yang mereka tahu tuh apa dulu untuk basicnya mereka untuk ibaratnya adopsi atau membeli kucing gitu ya Oh, supaya oke. nggak kena dengan oknum-oknum yang seperti itu. Iya sih, Mbak. Memang sebenarnya itu udah tren zaman dulu ya, masalah kayak penipuan gitu kan. Dan itu memang kasusnya berulang dan kebanyakan memang terjadi sama teman-teman yang baru belajar ataupun baru mengadopsi kucing. Ya, Kebanyakan sih di situ. Meskipun ada beberapa yang mungkin sudah pernah main kucing ketipu, cuman ketipunya beda. Cuman kalau misalnya yang memang mm-mm. baru ada kucing itu kebanyakan ya dia tergiur dengan harga yang murah dengan kucing tampilannya yang bagus. Padahal kucing yang Itu. ditampilkan adalah foto milik orang lain. Nah, Mm-mm. ya hal-hal tersebut sih eh mungkin lah kalau saat ini teman-teman sangat-sangat bisa mengantisipasi karena sangat banyak sekali grup-grup pecinta kucing khususnya itu tuh sudah menjelaskan rate harga ya, harga masing-masing kucing terutama di kucing ras gitu ya. Mungkin di Persia Mm-mm. di rate-nya berapa, kan pasti ada show Mm-mm. quality, yang breed quality Mm-mm. itu ada rate-nya. Ketika harganya di bawahnya itu dan benar-benar di bawahnya itu, yang perlu kita garis bawahi yaitu ya di tanda tanya. Kenapa kok bisa segitu? Kok murah sekali? Berarti kan Ya. itu sudah nggak masuk akal. Apalagi kucingnya tampilannya sangat Mm-mm. mewah sekali dengan harganya mungkin hanya 2 juta, 3 juta. Mm-mm. Itu yang sangat-sangat nggak masuk akal. Saya rasa Ya. teman-teman itu harus benar-benar paham juga masalah itu. Kemudian sekarang teman-teman di grup-grup pecinta kucing yang memang grupnya khusus untuk jual beli, mereka membuat sistem rekening bersama. Mungkin itu bisa dimanfaatkan asal kita tahu tuh pemegang rekeningnya siapa, kemudian adminnya siapa, apa namanya, apa jelaslah grupnya yang buat siapa karena banyak sekali seperti Mm-mm. itu. Juga komen yang beli nggak punya akal, bukan nggak punya akal sih, kita juga nggak bisa menyalahkan yang membohongi ya, karena kan uh, sudah banyak informasi yang memang sudah jelas tuh harganya Persia, harganya Maine Coon atau breed-breed yang lainnya, tapi masih Ya. tergiur aja 2 juta gitu kan. Berarti ya kita Mm-mm. nggak bisa menyalahkan penipunya juga, salah sendiri Ya. mau yang murah.
dan rata-rata memang plus 62 ini Plus Indonesia 62 ya. kepingin yang sangat murah tapi kualitasnya bagus. Ya, Lah itu itulah. ladang penipu jadinya. Jadi itu jadinya eh, ladang penipu. Tapi tipsnya itu buat teman-teman yang newbie, jangan khawatir. Teman-teman kalau misalnya pengen adopt kucing nih ya, kalau memang benar-benar kepingin keras, ya pastikan dulu nih kucingnya. Paling nggak teman-teman harus belajar. Persia itu seperti apa? Kita tahu, kita cari tahu tuh harga kisarannya itu berapa. Gitu loh. Ketika di luar harga itu, berarti kita harus bertanda tanya nih. Kenapa kok bisa seperti itu harganya gitu. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang jelas kita adoptnya itu di breeder yang memang sudah istilahnya sudah nama ya, catry-catry atau peternak-peternak atau cat house yang memang sudah punya nama. Yang ketiga, saya biasanya zaman dulu ketika newbie, ketika mau adopt kucing itu, apa namanya, saya akan ngerekod temannya. Misalnya nih saya adopt ke Mbak Tuti, saya baru kenal Mbak Tuti, tapi saya akan rekod tuh temennya siapa aja, dia mutual friend-nya sama siapa aja. Mungkin itu nanti yang bisa mengurangi resiko tertipu, karena kita tahu tuh temennya siapa aja. Postingannya jelas dia siapa. Kalau bisa kita tahu tuh wajah orangnya. Karena memang kebanyakan yang misalnya nama Catry hanya misalnya punya saya Singosari Catry, itu jarang banget untuk menampilkan wajah ownernya. Tapi kan kita bisa cari tahu tuh di organisasi, di ICA ataupun di mungkin di webnya CFA bahwa Singosari itu dananya milihnya siapa. Jadi kita bisa ngerekod orangnya siapa seperti itu. Jadi mengurangi penipuan. Tapi yang jelas ya namanya adopter ya kita harus smart juga. Masa 2020 masih aja sih ketipu gitu kan ya. Ya saya sih masih, kalau mungkin zaman-zaman dulu oke lah, tidak banyak sekali informasi, nggak banyak ada talk show, nggak ada banyak live seperti itu. Kita minimal sekali menerima informasi. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin banget dia nggak menerima informasi gitu loh. Harusnya ya. Iya. Jadi kalaupun ketipu itu ya memang ada yang komen tadi nggak masuk akal. Kemudian kalau masalah tadi ada juga yang komen tuh Mbak, katanya nawarnya sadis. Sebenarnya di hukum jual beli ya terserah aja orang nawar ya. Kita aja sebagai adopter itu yang berbeda. Kalau kita udah niat posting, kucing, ya siap dong ditawar. Masa sih kita marah-marah? Kucing saya ditawar segini. Seperti caranya ya kan? Ya. Boleh. Apa sih yang nggak boleh? Saya lepasnya misalnya di harga 20 gitu ya. Kemudian ditawar 2 juta ya. Ya saya rasa itu wajar sih ya. Asalkan dia sopan. Nggak sopan ya udah nggak saya balesin gitu kan dia. Caranya. Ya, mungkin, tinggal caranya ya. Cara penyampaian. Biar nggak ketipu lagi, mungkin kita akan bisa ngerekod tuh catry-catry ataupun teman-teman breeder yang memang menjual. Biasanya kan dia akan memposting. Siapa tuh memposting? Mungkin dia rekodnya di show bagaimana, atau yang paling penting itu adalah teman-temannya. Dia berteman dengan siapa aja. Kelihatan kan kalau misalnya dia sering komen, sering ngetap ke siapa di siapa gitu, jadi akan kelihatan. Berarti teman-temannya itu seperti ini. Jadi ketika nanti ada problem, kita bisa ngerekod secara mudah gitu. Tapi kalau sudah pencurian gambar, kayak misalnya punya Mbak Tuti kapan hari Princess Kitty gitu ya, kalau nggak salah sama pet shop itu atas nama orang, ya kita harus lebih jeli lagi ya buat teman-teman. Saran saya lebih jeli lagi. Bahwa kita harus paham juga ownernya siapa sih gitu loh. Terus apakah normal price harganya segitu. Kalau bisa kita memang hubungannya itu by WA, jangan by DM ataupun private messengers. Kita by WA aja. Kalau memang ragu, saya biasanya telepon.
Kalau memang itu ragu, Iya, telepon. Karena di WA pun itu masih bisa disamarkan dengan foto ownernya kan. iya Karena nggak betul. kayak gitu. Makanya kalau saya ragu, saya akan telepon. Cuman kita tahulah rekod-rekodnya seperti apa dan biasanya sih dikasih watermark. Cuman saya kurang paham juga apakah efektif pemberian watermark karena kan dengan era digital yang seperti ini video blur aja bisa diganti mukanya apalagi di watermark gitu kan. Nah, Videonya tapi kalau bisa di kalau itu. berdasarkan kalau berdasarkan kasus memang sih kebanyakan newbie. Newbie Iya benar. yang memang dia ibaratnya tuh dia ada kucing tuh bukan dia yang suka, tapi misalnya anaknya yang minta gitu. Misalnya Ah, anaknya yang minta. Atau seperti kemarin yang kasus terbaru ini dia mau kasih hadiah buat ibunya gitu. Jadi bukan mhm. dia. Jadi dia itu nol sama sekali nggak tahu apa-apa masalah kucing. Nah, jadi pada saat dia cuma lihat di IG atau di Facebook, oh kucingnya cantik, harganya murah, 750.000 sudah dengan biaya kirim gitu kan, atau 900.000 2 ekor, dan fotonya aku lihat itu fotonya tuh Persia yang harusnya sih kualitas impor. Iya iya benar. Jadi dengan harga segitu mungkin ya bagaimana ya? Memang itu timbal balik kan semua ada karena ada kesempatan. Orang jahat itu karena ada kesempatan. Kesempatannya apa? Karena cat lover yang kurang pinter gitu. Harusnya ya seperti Sandi bilang tadi kan semua bisa diakses di mana aja, bisa dicari infonya di mana-mana gitu kan. Iya Dan benar. satu lagi mungkin buat newbie terutama itu lihat deh kalau misalnya akunnya itu cara penulisannya itu aneh gitu. Misalnya anehnya itu seperti yang kemarin itu dia menulis Princess Kitty store atau yang satunya itu dia tulis eh, Zoom Zoom Pet Shop Zoom Pet Pet Shop Catering, Zoom Pet Shop Iya iya Catering iya. gitu. Pokoknya digabung antara antara pet shop dan cateringnya itu digabung sama dia. Nah, kalau misalnya si adopter ini juga infonya lumayan, dia cari infonya baik, cukup, pastinya dia harus notice bahwa itu kata-kata yang aneh. Dan nulisnya juga letternya itu kemarin misalnya Katri nulisnya itu huruf C dan E, Epic. C E gitu. Itu dia Iya salah-salah, benar. nulis itu salah-salah. Itu nulis itu salah. Nah, itu harusnya sudah sebagai petunjuk gitu kan. Iya Eh iya. maka iya, makanya kadang-kadang hal-hal yang seperti ini itu kita kalau sebagai pet shop owner biasanya saya sih mengedukasi dengan kalau mau adopt kucing, nggak usah jauh-jauh buat buat newbie kan mereka cuma butuh house pet gitu kan, Iya nggak usah benar. jauh-jauh di kota sendiri aja, lihat kucingnya dipegang dibawa pulang gitu kan, atau kucing domestik yang keliaran kan kasihan nggak ada yang kasih Iya makan. benar. Mendingan ya kalau udah domestiknya udah sukses baru beralihlah ke kucing ras gitu kan. Iya benar itu Mbak. Jadi memang memang ya ya masih gambling ya kalau saya bilang karena kita nggak bisa nyalahkan yang nipu dan saya juga nggak bisa nyalahkan yang tertipu gitu. Karena Iya. sebenarnya kalau nggak ada kesempatan pasti kan nggak ada istilahnya kalau kalau misalnya adopternya ataupun yang tertipu itu mencari benar-benar informasi yang memang ingin dia dapatkan dengan baik, pasti hal tertipu itu kan lebih kecil kan peluangnya. Dan itu mengurangi Iya. jaringan teman-teman yang memang suka nipu gitu kan. Cuman memang kasusnya itu kayaknya baru muncul lagi beberapa beberapa mulai saya lihat mulai tahun ini baru muncul di bulan-bulan ini kan di masa pandemik yang memang orang butuh duit mungkin ya. Tapi bulan kapan hari itu nggak ada sih jarang saya kurang paham juga mungkin ada yang sudah ketipu cuman
sekarang ini baru mencuat lagi gitu kan ya. Ya itu kan bisa dinilai bahwa tingkat kemajuan orang mendapatkan informasi itu kan sudah gampang. Dimanapun bisa mendapatkan informasi. Seperti mungkin di ini ataupun di seminar-seminar yang membuat dia menambah informasi untuk mendapatkan kucing yang diinginkan. Tapi ya itu teman-teman adopter yang pertama kali atau memang baru pertama kali beli kucing dan memang kepingin yang langsung bagus, ya memang kita menyarankannya yang ke breeder yang bersertifikat, gampangannya seperti itu. Atau banyak kok reseller-reseller dari breeder-breeder tersebut gitu loh, yang memang ditunjuk ataupun bekerja sama dengan breeder tersebut ataupun catted tersebut. Nah, itu sebenarnya bukan nipu, itu kucingnya bukan nipu juga, itu teman-teman reseller ataupun itu juga membantu. Makanya untuk tahu nggak nipu nggaknya, coba dilihat tuh mutual friend-nya tuh sama siapa. Misalnya nih, ini kok kucingnya bagus ya, kita lihat mutual friend-nya. Misalnya, oh iya ternyata kucingnya sama di pos Singosari gitu kan ya. Ternyata di pos dengan teman A, teman B, teman C, ternyata sama aja, ternyata satu teman. Kita tinggal tuh tanya di Singosari, oh iya ini benar, seperti itu. Jadi kita benar-benar konfirmasi ya. Penipuan, iya. Atau biasanya teman-teman sekarang cater itu juga memberikan watermark di setiap foto ataupun produk-produk yang memang dia ingin jual gitu.